Everybody sing that shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, yaitu belajar PLC. Untuk kali ini adalah mengenai materi metode desain program state diagram, yaitu merupakan materi 10 bagian 4. Yaitu kita membahas masalah state diagram. State diagram adalah salah satu metode PLC yang didasarkan pada output yang berlogika 1. Ini berarti merupakan pengembangan dari metode SOP dari Adaber Bull. Sebenarnya banyak sekali metode pemrograman menggunakan PLC. Ada yang menggunakan diagram alir, ada Karnaugh Map dan yang lain-lain. Tapi dirasa terlalu rumit, maka yang dibahas pada materi saya adalah dengan state diagram. Karena dia merupakan pengembangan dari SOP, kita kembali lagi sedikit tentang SOP. Metode SOP pada Adaber Bull yaitu sum of product atau penjumlahan dari perkalian. Persamaan matematik dari tabel kebenaran dibentuk dari semua output yang berlogika 1. Output yang berlogika 1 merupakan perkalian dari semua variabel inputnya. Jika variabel input berlogika 0, maka variabel tersebut harus diganti notnya. Persamaan akhir merupakan penjumlahan dari persamaan output yang berlogika 1. Itu adalah metode SOP. Maka dari situ, dengan metode SOP itu kita buat aturan, yaitu state diagram sebagai berikut. Masing-masing output yang berlogika 1 digambarkan dalam bentuk simbol atau kancing, atau biasa disebut orang diagram kancing. Sedangkan output yang berlogika 0 tidak digambarkan, dengan asumsi jika output tidak berlogika 1 pasti logikanya 0. Relasi antar output diasumsikan tidak terjadi. Artinya jika output 1, output sebelumnya mempengaruhi output berikutnya atau output 2, maka output 1 digunakan sebagai variabel input untuk output 2. Transisi keadaan dari logika 0 ke 1 digambarkan dengan anak panah yang menuju ke simbol, sedangkan arah panah yang keluar simbol tidak digambarkan. Output bernilai 1 atau output on merupakan perkalian atau dot dari variabel input yang mempengaruhinya secara langsung yang digambarkan dengan anak panah. Jika variabel input bernilai 0, maka diambil notnya. Kondisi latch digambarkan dengan anak panah dari output tersebut menuju dirinya sendiri. Persamaan matematik akhir dari output tersebut merupakan penjumlahan dari anak panah yang menuju output tersebut. Jika aturan state diagram tadi digambarkan dalam blok diagram adalah sebagai berikut. Ini adalah output yang bernama P2. Dipengaruhi oleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, P1 sama dengan 0. Artinya P2 ini akan bernilai 1 jika A-nya bernilai 1, B-nya 0, dan P1 bernilai 0. Berarti P1 ini adalah output sebelumnya. Maka persamaan matematiknya menjadi P2 sama dengan A B not kali P1 not. Yang kedua adalah menahan, dimana dia dari panah dari dia sendiri menuju dia sendiri, dimana ini akan terjadi jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Artinya persamaannya menjadi P3 sama dengan P3 A not B not. Jika lebih dari satu panah seperti gambar berikut, ini P4 adalah sama dengan, di sini ada satu panah pertama adalah A0 B0, yang ini adalah A1 B0, dan di sini adalah C1. Maka persamaannya berarti ada 3 suku. P4 sama dengan A not B, berarti A not B
ditambah A0 B0 ditambah B4C. Yang ini B4C. Karena ada yang sama maka dikeluarkan, atau ini nanti bisa tuliskan dalam bentuk B plus B4C. Mari kita gunakan metode state diagram ini untuk mendesain pintu otomatis pada materi 3, dimana kondisi pintu yang mungkin adalah tertutup rapat apabila kita ambil ini LS2 masih sama dengan 1. Dia terbuka lebar jika LS1 nya 0. Masih bisa dibuka atau ditutup berarti LS1 nya 1, LS2 nya 0. Desain program. Jika tombol open ditekan dan close tidak ditekan dan pintu masih dapat dibuka, maka pintu bergerak ke atas. Setelah ditekan kemudian dilepas, maka pintu masih bergerak ke atas terus selama pintu masih dapat dibuka dan tidak ditekan close dan tidak ditekan stop. Jika tombol close ditekan dan open tidak ditekan dan pintu masih bisa ditutup, maka pintu akan bergerak ke bawah. Setelah tombol close setelah tombol close ditekan kemudian dilepas, maka pintu masih bergerak ke bawah selama pintu masih dapat ditutup dan tidak ditekan open dan tidak ditekan stop. Lampu ajar akan nyala apabila proses membuka dan menutup. Open akan nyala jika terbuka penuh dan switch akan nyala pada saat dia ditutup rapat. Kondisi tombol open dilepas setelah ditekan, motor up masih aktif, maka diperlukan namanya kondisi latch atau menahan. Begitu juga untuk yang close, maka setelah ditekan close dilepas maka tetap aktif motor downnya, maka dia perlu yang namanya latch. Mendesain program, kita gunakan state diagram. Tombol yang kita pakai adalah tombol open, close, stop, LS1, LS2. Sedangkan untuk outputnya motor up, motor down, lampu open, lampu ajar, dan lampu shoot. Nah, itu diagramnya. Jika tombol open ditekan, berarti opennya 1, dan close tidak ditekan, berarti close-nya 0, dan pintu masih dapat dibuka, berarti LS1 sama dengan 1, maka pintu bergerak ke atas. Oke. Setelah ditekan, kemudian dilepas, maka pintu masih bergerak ke atas selama pintu masih dapat dibuka. LS1 berarti ya, LS1 sama dengan 1 masih bisa dibuka dan tidak ditekan close dan tidak ditekan stop, sehingga berarti tidak tekan stop, berarti stop sama dengan 1. Karena apa? Secara di materi 10 bagian 3 sudah dibahas bahwa tombol stop di situ adalah secara fisik normally close, sehingga diambil kebalikannya. Oke, ini M up, motor up. Maka dia masukan pertama adalah open sama dengan 1, close sama dengan 0, LS1 sama dengan 1. Ini dari sini. Dari desain yang kedua ini, perintah kedua, dia akan menahan, berarti saya tekan tahan, berarti ini ada tahan, yaitu apabila close-nya tidak ditekan, LS stop-nya tidak ditekan, dan LS1-nya masih 1. Sehingga persamaannya adalah M up sama dengan open, close not, LS1 ditambah M up, close not, stop, LS1. Nah, di sini kita ambil variabel yang sama, kita keluarin. Maka dalam kurung open ditambah M up dot stop kalikan dengan CL close not dan LS1. Untuk motor down, jika tombol close 1, berarti kalau ditekan jika tombol close sama dengan 1 atau ditekan dan tombol open tidak ditekan, berarti open sama dengan 0, dan pintu masih dapat ditutup, berarti LS2 sama dengan 0, maka pintu bergerak ke bawah. Setelah ditekan kemudian dilepas, maka pintu masih bergerak ke bawah terus selama pintu masih bisa ditutup, artinya LS2 sama dengan 0, dan tidak ditekan open, berarti open sama dengan 0, dan tidak ditekan stop sama dengan 1 ya. Maka dari desain 1 dapatkan ini, close 0 sama dengan 1, open sama dengan 0, LS2 sama dengan 0. Sedangkan untuk yang kedua itu menahan, berarti open sama dengan 0, stop sama dengan 1, LS2 sama dengan
0. Persamaannya adalah M down sama dengan close open knot LS2 knot ditambah M down open knot stop LS2 knot. Nah, yang sama adalah open dan LS2 knot. Maka di dalamnya dalam kurung adalah C close ditambah M down dot stop. Dengan lampu ajar akan dinyalakan apabila dalam prosesnya masih membuka atau menutup. Berarti lampu ajar dilakukan oleh M up sama dengan 1 dan M down sama dengan 1. Berarti ada 2, sehingga persamaannya adalah lampu ajar sama dengan M up ditambah dengan M down. Dengan lampu open akan menyala selama pintu terbuka penuh, berarti LS1 sama dengan 0. Berarti ini satu panah. Untuk lampu short sama, berarti dia akan tertutup rapat, yaitu pada saat LS2 sama dengan 1. Berarti lampu shortnya dengan aktif apabila sama LS2 sama dengan 1. Persamanya persamaan lajar barbul dari desain program yang di atas tadi dapat dikumpulkan menjadi M up, ini M down, ini lampu ajar, ini lampu open, lampu shoot. Nah, maka dibuat diagram ladder seperti berikut. Yang ini adalah maka ini ada tanda plus, berarti di sini ada paralel, berarti open paralel dengan M up di seri stop. Setelah itu hasilnya di seri lagi dengan close knot dan LS1. Begitu juga yang ini sama ya. Yang untuk yang ini lampu ajar, yaitu berarti ini ada paralel, berarti M up dan M down. Untuk lampu opennya LS1 knot, ini LS2 1. Nah, setelah itu maka marilah kita coba simulasikan dengan Logic Pro dari program yang diagram ladder yang kita buat. Mari kita simulasikan untuk materi 10 bagian 4, yaitu dengan penggunaan diagram tadi. Tapi ini adalah ladder ya, ladder simulation. Di sini ada dua sensor, yaitu sensor LS1 bagian atas, sensor LS2 bagian bawah, dan ini ada tombol stop yang secara fisik ini normally close NC close. Yang ini adalah normally open, jadi normally open, dan ini lampu shoot output, berarti ini open, lampu open juga shoot, ini lampu ajar, berarti lampu juga output. Nah, ini ada motor up dan motor down, dimana motor up dan motor down ini adalah sebenarnya satu motor yang bisa dikontrol gerakan putaran dari motor tersebut. Nah, mari kita simulasikan. Untuk motor up, jadi paralel tadi ada paralel, berarti adalah open di sini. Motor up dan stop. Berarti ini adalah open, ini tarik, ini open. Sini adalah motor up. Ini adalah stop. Terus kita seri dengan close knot, berarti close sama LS1. Ini adalah close. Motor up sama, kita pindahin. Nah, untuk motor close, motor down, ini adalah untuk motor down, yaitu pakai ini kita paralel ya. Nah, kalau sudah terlanjur bisa kita pindah ya. Nah, kita pindah ke sini. Ini adalah close.
turn dan stop. Terus di sini open note dan RS2 note. Program lampu ajar yaitu berarti M up sama M down ya, bisa di paralel, motor up dan motor down, motor down dan motor up. Ini adalah ini. Lampu ajar, terus lampu open yaitu untuk LS1 note, berarti ini adalah LS1. Terus lampu open ya. Dengan lampu shoot, berarti di sini adalah LS2. Sudah selesai, berarti kita membuat program yang dari hasil desain tadi. Maka ini adalah diagram laddernya. Jadi terlihat ya, jadi kalau dia sebagai variable input, addressnya ada dimulai dengan I. Ini adalah dari PLC jenis itu, mereknya dari Allen Beckley. Sedangkan kalau output berarti dimulai dari O. Ini bit-bitnya diberikan nama dengan nama O. Sudah selesai, baru kita simulasikan. Berarti kita pindah yaitu ke down dulu. Sudah download. Nah, kita download programnya. Berarti kita pindah diagram ladder kita ke dalam dalam PLC untuk dijalankannya. Setelah itu kita run, nah, baru kita coba. Nah, begitu open, kita tekan, maka dia akan naik. Dia akan berhenti motor ini. Nah, maka dia pada saatnya ini lampu open nyala, pada saat dia close lampu ajar yang nyala, dan ini motor down yang aktif ya, motor down. Nah begitu ini, maka lampu shoot yang aktif. Dan pada saat kalau saya buka dan saya tekan stop secara mendadak, maka dia akan berhenti ya, berhenti ya. Begitu kita tekan lagi, dia akan, nah begitu kita tekan close, maka dia akan membalik. Begitu tekan open juga akan membalik ya. Oke, jadi sebenarnya pemrograman PLC itu sangat mudah dilakukan sesuai dengan logika kita ya, dengan selama kita buat satu logika desain programnya kayak apa, baru kita desain programnya, baru kita masukkan ke state diagram atau yaitu desain programnya dengan menggunakan metode state diagram. Itu jauh lebih mudah dibandingkan metode-metode yang lain. Maka di sini saya menekankan untuk pemrograman PLC saya nantinya saya menggunakan metode yaitu state diagram ya, diagram kancing nantinya. Mungkin begitu simulasi yang saya lakukan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi dan kita lanjutkan berikutnya. Nah, dari hasil simulasi terlihat bahwa pintu akan bergerak ke atas jika ditekan open dan ditahan
dan ditahan atau LED jika opennya dilepas. Dari simulasi juga terlihat pintu akan bergerak ke bawah jika ditekan close dan ditahan atau LED jika close-nya dilepas. Dari simulasi terlihat bahwa saat pintu bergerak ke bawah dan jika ditekan open, maka pintu akan bergerak ke atas secara spontan. Dari simulasi juga terlihat bahwa pintu bergerak ke atas jika ditekan close, maka pintu akan bergerak secara spontan. Begitu juga kalau ditekan stop, maka dia akan berhenti secara spontan. Terima kasih.